Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Untuk sekarang kita bahas, ini pembahasannya masih tentang fi'il mudhari', tapi nanti nyambung pada pembahasan fi'il amar. Makanya di sini ada judul tersendiri. Kalau di kitab sampean enggak ada, ini khusus untuk judul tersendiri. Faslun fi abniyati fi'lil amri al-hadiri. Jadi ini bab menerangkan tentang bentuk fi'il amar yang wakilnya hadir atau wakilnya mukhotob. Jadi kalau diartikan menjadi kamu seperti uf'ul agaweya sapa sira, iftah bukao sapa sira, idrib mukulo sapa sira. Itu adalah bentuk dari fi'il amar yang wakilnya hadir atau wakilnya mukhotob. Nah, fi'il amar yang bentuknya hadir itu asalnya dibentuk dari fi'il mudhari'. Makanya ini babnya masih berhubungan dengan fi'il mudhari'. Ini baitnya juga masih sambung seperti kemarin, bait 41 dan 42. Sebelum itu kita maknani terlebih dahulu. Wabat auhtif yaku amro hadiri wa hamzuin sukina tali soyiri. Wabat ahu lan kawitane fi'il mudhari'. Ikhdif buwango sapa sira. Yaku mongko ana apa mudhari' iku amro hadiri fi'il amar hadir. Fi'il amar hadir. Wa hamzu lan hamzah wasol. In sukina lamun disukun apa hamzu. Tali mongko ngiring-ngiringi soyiri ndadekno sapa sira. Au abki utawa netepno sapa sira. In muharrakan lamuno berharokat. Sumal tazim nuli netepno sapa sira. Binaahu ing bentuke mudhari'. Misla mudhari'in ing padane fi'il mudhari'. Juzima kang jazm apa mudhari'. Juzima kang jazm apa mudhari'. Kalau diterjemahkan maka menjadi cara membuat fi'il amar hadir dengan menggunakan fi'il mudhari'. Lalu huruf mudhari'annya dibuang. Kemudian bila huruf yang berada setelah huruf mudhari'ah itu mati, maka harus mendatangkan hamzah wasol. Seperti intolik, i'lam, idrib, unsur, istaghfir. Dan jika setelah huruf mudhari'ah berupa huruf yang berharokat atau hidup, maka harus ditetapkan tanpa mendatangkan hamzah wasol seperti id dan kum. Bait yang ke-42, apabila akhirnya fi'il amar hadir itu dimabnikan menurut fi'il mudhari'nya ketika tingkah jazm. Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk pada tabel. Nah, kalau tabel ini lebih mudah untuk memahaminya. Jadi cara membuat fi'il amar. Yang pertama, tentukan fi'il mudhari'nya. Sampeyan perhatikan contoh, itu ada ya'lamu sama ya'idu. Kenapa contoh ini dipilih? Ya'lamu itu untuk contoh mewakili yang huruf setelah huruf mudhari'ahnya itu disukun. Kalau ya'idu itu huruf setelah mudhari'ah niku enggak disukun. Ya'lamu sama ya'idu. Itu untuk mewakili contoh. Kemudian setelah menentukan fi'il mudhari', buang huruf mudhari'ahnya. Ya'lamu menjadi lamu. Jadi ainnya disukun.
Kalau yang ya itu menjadi itu. Menjadi itu. Karena proses untuk membuat fi'il amar dari fi'il mudhari' yang pertama huruf mudhari'ahnya dibuang terlebih dahulu. Kemudian dimabnikan sukun. Dimabnikan sukun. Ini bait ke-42 tadi, bahwa fi'il mudhari' niku ketika dijadikan amar maka hukumnya menjadi jazm atau mabni sukun. Asalnya lamu menjadi lam, itu menjadi id. Yang keempat, jika harokat huruf setelah huruf mudhari'ah itu sukun, maka ditambahi dengan hamzah wasol menjadi i'lam. Jika harokat huruf setelah huruf mudhari'ah itu tidak sukun, maka tidak perlu ditambah hamzah wasol. Id menjadi ya'id, nggak ada tambahan hamzah wasol. Kenapa harus ditambah hamzah wasol? Untuk membantu mempermudah pembacaan. Seperti i'lam. Seumpama kalau nggak dikasih hamzah wasol, ya nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Kita cari contoh lain. Seperti lafadz nasoro yansuru. Lafadz yansuru. Yansuru ketika mau dijadikan fi'il amar, yansuru. Yang pertama buang huruf mudhari'ah, maka menjadi suru. Nun sukun terus suru. Kemudian dimabnikan sukun. Nun mati sur. Kemudian berhubung itu nunnya disukun, maka harus ditambahi hamzah, maka menjadi unsur. Gimana untuk menentukan harokat hamzah wasolnya? Kapan itu di kasroh, kapan itu di fathah, kapan itu di doma. Caranya mudah. Samian perhatikan ain fi'ilnya. Ketika ain fi'ilnya itu di fathah atau di kasroh, maka hamzah wasolnya di kasroh. Seperti i'lam sama idrib. Samian perhatikan ain fi'ilnya. Nah, kalau ain fi'ilnya di doma, maka hamzah wasolnya itu di doma seperti unsur. Diingat-ingat, untuk menentukan harokat hamzah wasol dilihat ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya doma, maka hamzah wasolnya berharokat doma. Kalau ain fi'ilnya itu berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasol diharokati kasroh. Contoh lain, ada lafadz wako yaki. Lafadz yaki. Yang pertama huruf mudhari'ahnya dibuang, maka menjadi qi. Kemudian dimabnikan sukun, qi. Ya-nya dibuang, ya yang disukun dibuang. Berhubung itu langsung bisa dibaca, berarti nggak perlu ditambah dengan huruf hamzah wasol. Nggak perlu ditambah dengan hamzah wasol. Maka fi'il mudhari' dari wako yaki adalah qi. Nah, ini bisa diaplikasikan ke contoh-contoh yang lain. Sampeyan coba di amsilah sampeyan buka, sampeyan cari satu fi'il mudhari'. Nanti sampeyan coba pertama tentukan fi'il mudhari'nya dulu. Kemudian buang huruf mudhari'ahnya. Kemudian dimabnikan sukun. Nah, baru pilihan yang keempat sama yang kelima. Apakah huruf setelah mudhari'ah ini sukun atau berharokat? Kalau berharokat berarti tidak perlu ditambah dengan hamzah wasol. Nah, kalau sukun berarti harus ditambah dengan hamzah wasol. Nah, untuk harokat hamzah wasol menyesuaikan dengan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya. Nah, ini kalau di tasrif modelnya kayak gini. Kalau kemarin, pertemuan 2 minggu kemarin, apabila ada fi'il mudhari' kemasukan lam amar, maka statusnya menjadi fi'il amar ghaib. Fi'il amar ghaib. Contohnya seperti ini. Liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Kalau dimaknani
Jawa berarti menjadi becik agaweya sapa ndekne lanang siji. Becik agaweya sapa ndekne lanang siji. Hendaklah dia bekerja. Hendaklah dia laki-laki satu bekerja. Jadi kalau dimaknani bahasa Indonesia hendaklah, karena ini fi'il amar ghaib, fi'il amar ghaib. Hendaklah dia laki-laki satu bekerja. Hendaklah dia laki-laki dua bekerja. Kalau dimaknani Jawa liyaful becik agaweya sapa ndekne lanang siji. Liyafula becik agaweya sapa ndekne lanang loro. Nah, kalau yang sekarang kita bahas adalah fi'il amar hadir atau hadiro, atau dalam kata lain fi'il amar mukhotob sama mukhotobah. Bentuknya gimana? Ya, seperti ini, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Apakah bisa bentuk lain? Bisa. Jadi liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Gimana dengan ain fi'ilnya ketika di fathah? Bisa. Liyaf'al, liyaf'ala, liyaf'alu, litaf'al, litaf'ala, liyaf'alna. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Itu wazannya, itu wazannya. Lah nanti kalau sudah masuk lafat-lafat, maka itu lebih bervariasi lagi. Liyansur, liyansuro, liyansuru, litansur, litansuro, liyansurna. Unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna. Lebih bervariasi lagi. Tapi untuk pemahamannya, bahwa ketika ada fi'il mudhari' kemudian kemasukan lam amar, maka yang pertama menjadi fi'il amar ghaib. Nah, kalau huruf mudhari'anya dihilangkan, maka menjadi fi'il amar hadir atau hadiro. Jadi itu untuk dua bait ini. Jadi kesimpulannya diperhatikan cara membuat fi'il amar. Nah, tentukan fi'il mudhari'nya terlebih dahulu, kemudian buang huruf mudhari'annya. Yang ketiga, dimabnikan sukun. Yang keempat dan kelima itu pilihan. Kalau huruf setelahnya huruf mudhari'ah itu berharokat, berarti tidak perlu ditambah hamzah wasol. Kalau sukun berarti harus ditambahi dengan hamzah wasol. Untuk harokat hamzah wasol ditentukan dengan ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya itu berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya diharokati kasroh. Kalau ain fi'ilnya itu diharokati dhamma, maka hamzah wasolnya juga dhamma. Ini contoh tasrifannya. Fi'il amar ghaib sama fi'il amar hadir atau mukhotob. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan menggunakan forum diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.